Bagi mereka, yang mereka tolak bukan Yesus yang pernah ada, tapi Yesus yang bangkit. Orang Yahudi tidak menerima Yesus yang bangkit. Itulah disebabnya di bagian tambahan ini. Di bagian tambahan kita mulai dengan melihat pandangan orang Yahudi. Orang Yahudi yang menerima keberadaan Yesus yang historis, mereka tidak sangkal. Tapi yang mereka tolak, yang ditolak oleh orang Yahudi adalah kebangkitan daripada Yesus. Kebangkitan daripada Yesus. Nah, bagi orang-orang Yahudi, poin ada dua argumen utama yang mereka katakan tentang Yesus. Pertama, ya bahwa tubuh Yesus itu telah dicuri oleh para murid-muridnya. Jadi ada murid-murid Yesus. Nah, tadi pelajaran kita katakan ada perampok-perampok kubur yang mungkin masuk ke dalam kubur. Tapi perampok kubur itu tidak akan pernah mau mengambil mayat. Buat apa mereka mengambil mayat? Nggak bisa dijual. Ya. Mungkin tidak ada yang bisa akan membeli mayat dari apa? Dari kuburan, ya. Pada saat itu nggak mungkin. Jadi yang perampok kubur ambil tuh barang-barang berharga. Jadi orang Yahudi langsung berpikir, ini berarti mayat Yesus itu dicuri oleh para murid-muridnya. Inilah kalau Anda bicara dengan orang-orang Yahudi yang ada di dunia saat ini, inilah salah satu dari dua teori yang mereka akan katakan, wah itu murid-muridnya revolusioner, Yesus tuh hanya revolusioner itu ya. Dia mayat tubuhnya itu dicuri oleh para muridnya. Nah, ini adalah satu talking point, satu argumen yang sudah dikemukakan oleh para pemimpin agama bahkan sejak zaman Yesus yang dicatat dalam Matius 28 ayat 12 dan 13. Ya, ini bicara tentang imam-imam kepala, mereka dapati serdadu-serdadu datang kepada mereka katakan, aduh, ini ada gempa bumi dan lain sebagainya. Jadi mereka ada laporan tentang keadaan di kuburan tersebut. Dan imam-imam kepala apa yang lakukan? Di dalam ayat 12 dari Matius 28 dikatakan, dan sesudah berunding dengan tua-tua mereka, imam-imam kepala, mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan ayat 13, dan mereka berkata apa? Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu, para serdadu, kamu sedang tidur. Pernyataan para imam-imam di zaman Yesus itulah yang sampai saat ini dipercayai oleh orang-orang Yahudi. Ya, itu menyatakan Alkitab itu benar, saudara. Ya. Kenapa? Karena orang Yahudi sekarang inilah argumen mereka. Bukan berdasarkan Matius 28 ayat 12 13 apa yang dituliskan, tapi berdasarkan apa yang imam-imam kepala itu yang dicatat di dalam Matius 12, itu juga dinyatakan dan diberikan turun-temurun kepada orang-orang Yahudi sebagai satu keyakinan bahwa tubuh Yesus telah dicuri oleh para muridnya. Apa ini benar? Apa tubuh Yesus itu berani murid-muridnya bela-belain istilahnya mencuri tubuh Yesus? Ya. Kalau itu tubuh Yesus dicuri oleh murid-muridnya, maka sanggahan kita ya, jika benar tubuh Yesus dicuri, yang diperlukan untuk membantah klaim atau apa yang dinyatakan oleh para pengikutnya hanyalah menunjukkan tubuh Yesus itu ada. Jadi kalau itu dicuri, oke, mana bukti itu dicuri? Adakah kalian dapat itu tubuh tersebut lalu apa? Buktikan bahwa itu telah dicuri oleh murid-muridnya dan sekarang kalian berhasil mengembalikan barang yang dicuri atau tubuh yang dicuri itu. Kan sampai saat ini tidak ada catatan yang menyatakan bahwa ada serdadu-serdadu Romawi atau imam-imam besar yang berhasil menangkap para murid dan barang bukti hasil curian mereka. Nggak ada, saudara. Jadi ini tidak terjadi. Jadi kalau tubuh Yesus itu dicuri, kenapa mereka gagal untuk apa? Kenapa mereka gagal untuk mendapatkan kembali barang bukti curian tersebut? Anda tahu, itu kalau curi emas cuma satu kilo sekalipun, oke, gampang disimpan ya. Emas 1 kilo atau berlian itu gampang disimpan, mungkin bisa hilang. Tapi ini mayat, saudara. Ini mayat. Dan kalau Anda pergi ke Yerusalem, itu tempatnya itu seperti orang zaman dahulu sampai sekarang itu di Yerusalem itu penuh dengan rumah, penuh dengan segala macam. Itu kalau mereka mengambil tubuh Yesus itu, pasti ada orang yang melihat mereka sedang menggiring tubuh tersebut, saudara. Nggak mungkin, ya. Nggak mungkin. Bukan hanya nggak mungkin orang tidak akan tidak bisa melihatnya. Pasti akan dilihat bau dan lain sebagainya, kan sudah hari ketiga ya. Itu pasti akan apa? Ada mungkin anjing-anjing liar yang di situ yang akan menggonggong dan lain sebagainya. Jadi menyembunyikan tubuh yang membusuk itu sangat-sangat mustahil.
Sangat-sangat mustahil. Dan selain itu, argumen berikutnya, jika tubuh Yesus dicuri, maka para penjaga Romawi di lokasi makam itu pasti sudah melihat dan mencegahnya. Mereka kan sudah seal itu, dengan seal daripada Pilatus juga ya. Jadi sudah di seal. Jadi nggak mungkin penjaga-penjaga itu biarkan, monggo-monggo silakan mau ambil, ya ambil aja lah. Nggak mungkin begitu. Lebih jauh lagi, batu yang menutupi makam itu pasti membutuhkan beberapa orang untuk memindahkannya. Sesuatu yang pasti diperhatikan oleh para penjaga. Kalau cuma satu orang yang dorong lalu ambil diam-diam mungkin oke. Tapi ini minimal 5-6 orang yang harus dorong itu batu yang besar, saudara. Ya. Minimal 5-6 orang yang harus dorong. Jadi nggak mungkin ya itu dicuri oleh murid-muridnya. Berikutnya, dari segi secara historis, kita tahu bahwa para pengikut Yesus itu dianiaya karena kepercayaan mereka. Rasul Paulus pada saat dia berbicara, murid-murid pada saat mereka berbicara, apa yang mereka khotbahkan? Yesus yang apa? Bangkit. Yesus yang bangkit. Yesus yang telah datang, telah melayani, telah mati dan dibangkitkan. Ya. Dan mereka dianiaya, mereka harus dinyatakan, oh kamu harus menyangkal keyakinanmu tentang Yesus yang dibangkitkan. Karena orang-orang Yunani, mereka waktu Rasul Paulus, saya tidak sempat mau taruh ayatnya pada saat Rasul Paulus di Athena ya. Orang Yunani dengar tentang Yesus yang datang, oke. Yesus yang melayani, oke, masih oke. Tapi orang Yunani pada saat mereka mendengar Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan, wah mereka nggak percaya. Pergi mereka semua. Mereka tidak mau mendengar lagi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi kebangkitan Yesus itu menjadi satu masalah. Ya. Dan murid-murid Yesus ini yang mengajarkan selalu kebangkitan Yesus itu. Ya. Nah, secara historis, murid-murid itu kan dianiaya. Karena pengakuan mereka terhadap Yesus yang mati dan bangkit. Ya. Tampaknya tidak mungkin dalam menghadapi konsekuensi yang mengerikan seperti itu. Dianiaya dan bahkan kematian, mereka akan terus-menerus menyangkal bahwa mereka mencuri tubuh Yesus. Ya. Jadi kalau memang itu betul-betul tubuh Yesus itu dicuri oleh para murid-muridnya, sedangkan mereka kabarkan, yang mereka omongkan Yesus itu bangkit, pada saat mereka dianiaya, maukah mereka mempertahankan suatu kebohongan? Kalau mereka curi, mereka bilang-bilang, oh Yesus bangkit, kami lihat Yesus naik ke surga. Itu selalu mereka katakan. Tapi kalau itu faktanya, kalau fakta sejatinya, Yesus itu mereka kuburkan, mereka curi dan mereka kuburkan, maka di saat mereka dianiaya dan diancam untuk mati, beranikah mereka terus-menerus menyatakan kebohongan tersebut? Mungkin tidak ya. Mereka pasti akan, oke saya jujur lah. Oke, Yesus itu setelah kami kubur. Ya. Nggak mungkin, tapi kenapa mereka berani sekali berkhotbah sampai mati sekalipun? Karena itulah yang mereka lihat. Ya. Jadi seberapa sering pelajaran dapat kita lihat sini ya. Seberapa sering orang mengorbankan diri mereka sendiri untuk menghadapi konsekuensi yang mengancam jiwa demi membela apa yang mereka tahu sebagai kebohongan kalau mereka yang mencuri tubuh Yesus. Itulah sebabnya nggak mungkin. Kenapa? Karena ada banyaknya murid-murid Yesus yang berani mati karena mereka betul-betul telah melihat Yesus yang dibangkitkan. Bukan mereka curi dan mereka kuburkan. Nah, argumen yang kedua, ini seringkali dinyatakan oleh orang-orang Yahudi, adalah bahwa Yesus tidak mati, tetapi hanya pingsan. Jadi Yesus tidak mati, namanya swoon teori atau teori pingsan. Ya. Yesus betul disalib, Yesus ditusuk berdarah-darah, namun dia tidak mati. Dan dia dibaringkan di dalam makam tanpa makanan atau air selama 3 hari. Lalu setelah 3 hari ia dibangunkan kembali dan disembuhkan. Dan kemudian ia menggulingkan batu, Yesus menggulingkan batu melewati para penjaga dan memberitahu semua orang bahwa ia telah bangkit dari kematian. Jadi sesungguhnya Yesus nggak mati. Nanti dia matinya waktu dia udah tua, baru dia mati. Itu yang dikatakan oleh orang Yahudi. Tapi kembali lagi, kalau kita lihat jawaban tadi ya. Bagaimana mungkin Yesus yang oke lah, dia disembuhkan. Ya, hari ketiga dia sembuh ya. Tapi bagaimana mungkin dia sendirian istilahnya kalau dia, karena mereka tidak lihat Yesus sebagai manusia. Orang Yahudi hanya melihat Yesus sebagai manusia, bukan memiliki kuasa besar ya.
Nggak mungkin manusia kan dorong batu yang minimal 5-6 orang yang harus dorong. Kalaupun Yesus bisa dorong batu itu, ya, dia kan akan melewati apa? Serdadu-serdadu juga. Kembali seperti argumen yang pertama. Kalau itu betul-betul Yesus itu hanya pingsan, hari ketiga dia kemudian apa? Bangun, ya. Jadi nggak mungkin, ya. Nggak mungkin dengan ketelan. Jadi inilah sebabnya tapi inilah teori yang kedua yang seringkali orang pikir, ya, bahwa Yesus orang Yahudi bukan orang Kristen. Orang Yahudi pikir bahwa Yesusnya pingsan, nggak mungkin, ya. Dia tidak mungkin dia akan bisa menolak batu tersebut, melewati para penjaga, dan kemudian apa? Berkhotbah kembali bahwa ia telah bangkit dari kematian dan kemudian mati di masa tuanya. Ini dan yang ketiga, ini pemahaman yang berdasarkan seorang, ini pemahaman terbaru, ya, rabi-rabi Yahudi atau ya, yang terbaru, ya, atau keyakinan yang terbaru yang dari satu buku yang namanya The Passover Plot, ya, Hugh Schonfeld. Dia katakan bahwa Yesus mati dan tidak pernah apa? Yesus mati namun dia tidak pernah apa? Bangkit. Jadi dia coba untuk apa? Dia coba untuk membuat satu ide baru yang juga sebenarnya terus terang tidak dapat diterima dengan apa? Dengan kenyataan atau fakta yang ada. Jadi menurut dia katakan bahwa Yesus berencana untuk berpura-pura menjadi Mesias dan memalsukan kematiannya melalui obat bius. Jadi waktu dia di kayu salib itu dia apa? Tapi kan kita sudah pelajari, ya, fakta bahwa orang-orang yang di orang-orang apa? Orang-orang Romawi itu kalau disalib itu akan betul-betul mati, biar obat bius sekalipun itu nggak akan mungkin, ya. Nggak akan mungkin. Nah, itulah sebabnya si Hugh Schonfeld yang penulis buku The Passover Plot ini, rancangan Paskah, dia mencoba untuk apa? Apa betul nih Yesus itu mati di kayu salib dan lain sebagainya, ya. Dan ini masalah yang dikatakan. Tetapi rencana Yesus yang menggunakan obat bius itu digagalkan ketika seorang prajurit Romawi menusukkan tombak ke lambungnya. Lalu tubuhnya disembunyikan dan para pengikut Yesus mengira orang lain yang sebagai Mesias yang telah bangkit. Tapi inilah satu ide yang saya percaya orang-orang Yahudi sekarang pun mungkin nggak mau percaya tentang alternatif penjelasan alternatif ini, ya. Tapi poinnya adalah bahwa ini adalah satu hal yang memang menjadi perdebatan. Kebangkitan itu adalah satu hal yang apa? Hal yang sangat-sangat diperdebatkan. Kalau saat sekarang ini saja, ya, saat ini sekarang saja, ya, ada orang yang misalnya sudah mati, ya. Lalu setelah 3 hari dia mati, sudah dikuburkan 3 hari, lalu kita katakan, bapak ini, misal taruhlah namanya Bapak Joni. Ya, ya, ya. Semakin masalah koneksi, ya. Apa sudah kembali dapat didengar, Lina?
Sudah pendeta, tapi masih nggak Bagi jelas. saudara yang bisa, Anda bisa mendengar suara saya, boleh? Bisa pendeta, kedengaran. Oke. Terima kasih. Oke, anyway, saya mohon maaf ada kembali ke masalah internet. Anyway, ya satu hal yang dapat kita lihat ya bahwa ini adalah satu hal yang sering kali menjadi masalah sehubungan dengan kebangkitan ya. Tetapi satu statement yang cukup menarik, satu artikel yang cukup menarik yang ditulis dalam Christianity Today yang apa yang akui what skeptical scholar admit, para ilmuwan skeptis tentang kan Yesus susah dan itu menyatakan apa? Menyatakan bahwa bukti sejarahnya itu sangat jelas. The historical evidence clear. Those who claim to see him really see something. Kalau Yesus tidak benar-benar bangkit, bagaimana kita bisa melihat? Ya? Bagaimana kita bisa melihat ratusan orang yang menyaksikan hal tersebut? Dan bagaimana bisa melihat bagaimana orang-orang yang menyaksikan itu bermati untuk kesaksian mereka. Mati untuk kesaksian mereka. Tapi ini, kita hidup di dalam satu zaman atau satu masa di mana orang-orang yang bertanyakan, skeptik ya. Kita mengenal istilah skeptisisme. Skeptisisme adalah yang mempertanyakan atau meragukan suatu pernyataan ya. Atau seseorang sering bertanya atau meragukan sesuatu ya, meragukan sesuatu. Nah, adakah ini adalah suatu hal ya? Ya. Bagaimana sementara ini teks bahwa suara dan hilang ya. Mudah-mudahan ini dapat diatas. Ya. Anyway, saya akan terus saja pikir dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan internet connection ini dapat kembali menjadi. Anyway, seberapapun yang masih ada, masih sedikit menangkap apapun yang dapat saya pada saat ini. Anyway, ada yang katakan sistem itu adalah satu hal yang apa ya, yang baik. Dia katakan bahwa skeptisisme itu adalah, dan bahkan sikap pikiran yang apa? Terpelajari. Apakah dapat kita aminkan orang-orang Yahudi saat ini yang seakan-akan kebangkitan Yesus atau seluruh umat manusia tidak melihat campur tangan surga yang dapat dalam kehidupan mereka? Atau satu statement Sidney Harris dia katakan bahwa tujuan akhir skeptisisme alat untuk menemukan kebenaran, mendapat apa? Menggunakan untuk menemukan kebenaran. Ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, bagaimana pelajaran sekolah sahabat kita malam ini 20 ayat 8 sampai 10 ya. Tadi kita sudah baca juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur melihatnya dan apa? Percaya, ini ayat ke-8. Juga si Yohanes, murid yang lain itu, kubur itu. Dan ketika Yohanes melihat, iya, percaya.
Dan bukan hanya Yohanes yang pertama, sifat keraguan atau sikap skeptis. Kita sudah mana Thomas, ya. Thomas sudah dinyatakan Yesus, tapi kali kedengaran lagi, aduh. Sudah kedengaran lagi, Lina, ya? Sudah, Pendeta. Oke. Wah, kembali saya mohon maaf ini saudara sekalian. Mudah-mudahan ini tinggal berapa menit terakhir ini tidak ada masalah yang terjadi. Anyway, jadi kita bisa murid-murid yang skeptis dengan apa. Oke. Anyway, saya kembali berharap semoga tidak ada masalah lagi dengan dengan internet kita ya. Saya tidak tahu tiba-tiba hari ini ya ada masalah yang begitu. Anyway, kembali kita dapat melihat bahwa Alkitab ya membahas skeptisisme itu sebagai hal yang baik dan juga sebagai hal yang apa? Tidak sebagai. Nah, apa skeptisisme yang sehat atau skeptisisme yang baik ini ya? Alkitab mendorong kebijakan yang dapat melibatkan. Alkitab mendorong kebijaksanaan. Ada hal-hal yang diminta oleh Alkitab untuk dapat menjadi satu hal yang baik melalui apa? Skeptisisme yang sehat untuk menghindari apa? Penipuan. Jadi kita tidak, dengan kata lain, Alkitab tidak menganjurkan kita untuk menerima semua ajaran. Ya. Kita harus memiliki keraguan dalam arti skeptisisme, yang dalam arti ajaran-ajaran yang datang, yang kita terima, biarlah kita selidiki. Itulah sebabnya dalam 1 Tesalonika 5:21, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, ujilah segala sesuatu, ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Ayat ini menyoroti pentingnya memeriksa setiap ajaran untuk memastikan bahwa ajaran itu selaras atau tidak dengan kebenaran Allah. Skeptisisme yang sehat membantu orang percaya menghindari doktrin palsu. Kepada orang-orang, pada saat Rasul Paulus memberikan kesaksian tentang orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika, apa yang dikatakan tentang mereka? Ini dikatakan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka, ini di Berea ya, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Untuk apa? Jadi menyelidiki kitab suci itu untuk apa dikatakan? Untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi ada orang-orang di Berea ini, orang-orang di Berea yang dalam penyelidikan mereka bahkan terhadap kitab suci, mereka ingin mengetahui apakah ini benar atau tidak benar. Inilah skeptisisme yang boleh dikatakan sehat. Nah, berikutnya ada juga skeptisisme sebagai keraguan. Itu tingkatan yang semakin apa?
naik ya, yang semakin. Tapi ya, kalau bisa jangan ragu ya. Kalau bisa, atau hanya kebijaksanaan, skeptisisme yang sehat itu untuk menguji. Skeptisisme yang baik adalah skeptisisme untuk menguji. Tapi ada kemudian yang sudah berada di tengah-tengah antara baik dan tidak baik, ini adalah skeptisisme sebagai apa? Keraguan. Alkitab mengakui bahwa orang percaya mungkin bergumul dengan keraguan yang merupakan bentuk skeptisisme. Seperti Yohanes tadi kita sudah lihat. Seperti Thomas yang ragu-ragu ya, sebagai bentuk keraguan. Akan tetapi Allah memanggil kita untuk membawa keraguan itu kepadanya. Betul, kita ragu-ragu terhadap Allah, tapi kita bawa keraguan itu, kita sampaikan kepada siapa? Kita sampaikan kepada Allah. Markus 9 ayat 24 katakan, kepada seorang ayah yang anaknya kerasukan setan. Kita sudah sering pelajari ayah ini ya. Dia katakan apa? Dia bertanya, betul Yesus, sanggupkah engkau? Dia bertanya itu. Lalu Yesus katakan, kenapa kamu bilang aku sanggup? Berbahagialah orang yang percaya. Yesus katakan. Lalu segera, ayat 24 dari Markus 9. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya. Jadi orang yang percaya dapat menjadi orang yang ragu atau apa? Tidak percaya. Dan itulah sebabnya. Bawalah keraguan itu. Bawa keraguan kita itu kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 6 katakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, bentuk ketiga daripada skeptisisme yang jangan sampai terjadi. Bentuk ketiga daripada skeptisisme itu bukan skeptisisme yang sehat, ya, yang kita menguji segala ajaran, atau keraguan yang karena mungkin iman kita yang belum berkembang. Tapi jangan sampai kena yang ketiga ini. Skeptisisme yang dalam bentuk ketidakpercayaan. Alkitab memperingatkan bahwa setiap skeptisisme yang mengeras menjadi apa? Ketidakpercayaan. Yang mana gantinya kita bawa keraguan kita kepada Allah, justru kita berbalik belakang, membelakangi Allah, menolak Allah secara langsung. Inilah sebabnya amaran dalam Ibrani 3:12 katakan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ya. Inilah sebabnya ketidakpercayaan itu yang jangan sampai dihindari adalah skeptisisme yang membawa kita murtad dari Allah, membelakangi Allah. Tapi baiklah kita, kalau kita memiliki skeptisisme itu, skeptisisme yang apa? Yang untuk menguji apakah ajaran ini apa, baik atau tidak. Atau jika iman kita masih lemah, ada skeptisisme yang keraguan-raguan, tapi kita bawa keraguan kita itu kepada Tuhan. Tapi sehubungan dengan kebangkitan Yesus, biarlah kita tidak pernah meragukan. Ya. Kalau kita masih meragukan kebangkitan Yesus, maka keselamatan kita itu sia-sia, saudara-saudara. Kita jangan pernah meragukan kebangkitan Yesus. Dan kalau kita tidak meragukan kebangkitan Yesus, seperti yang Yesus ingin supaya kita tidak pernah meragukan kebangkitannya, maka kita tidak akan pernah meragukan kebangkitan orang-orang yang kita kasihi. Kita tidak akan pernah meragukan kebangkitan kita jika kita Tuhan izinkan untuk beristirahat atau mati sementara di dalam Kristus. Itulah sebabnya penting sekali tentang kebangkitan Kristus ini sebagai satu jaminan, keyakinan bahwa ada kehidupan kekal bagi kita dan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itulah sebabnya R.C. Sproul dia katakan bahwa seorang Kristen bukanlah seorang skeptis sehubungan dengan kebangkitan Yesus. Seorang Kristen bukanlah seorang skeptis. Seorang Kristen adalah orang yang hatinya membara, hatinya berkobar karena keyakinan akan kebangkitan. Saya bersyukur Yesus telah bangkit. Saya percaya Yesus telah bangkit. Dan karena dia telah bangkit, maka kebangkitan bagi orang-orang yang saya kasih, yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat, menjadi satu jaminan. Seperti Yesus yang bangkit, mereka juga akan bangkit. Kiranya ini menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.